ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan usia atau waktu sehingga kita masih bisa hidup di atas muka bumi ini untuk kita beramal, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju kematian. Dan yang lebih penting, kita diberikan oleh Allah taala nikmat iman, hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita di sore hari ini masih menjadi seorang muslim, seorang mukmin, seorang sunni, dan seorang salafi yang berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para salafus saleh. Ini semua merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kewajiban kita adalah menjaga nikmat-nikmat tersebut. Kewajiban kita adalah melestarikan nikmat-nikmat tersebut. Kita pegang nikmat tersebut, jangan sampai hilang sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk penjagaan kita terhadap nikmat adalah dengan kita talabul ilm. Kita belajar agama ini, terutama yang berkaitan dengan usul akidah ahli sunnah wal jamaah, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah, yang seseorang tatkala dia berpegang dengan prinsip-prinsip tersebut, maka itu bisa menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala, bisa menyebabkan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sore hari ini, sebagaimana tema yang disampaikan, kita ingin untuk mempelajari 10 indikator dakwah ahli bid'ah. Berarti ini adalah 10 pembeda antara dakwah ahli sunnah dengan dakwah ahli bid'ah, 10 pembeda antara dai sunnah dengan dai bid'ah. Meskipun ini bukan dalam rangka membatasi, ya 10 ini bukan dalam rangka untuk membatasi, tapi disebutkan 10 ini karena memang yang paling banyak terjadi. Sebagaimana disebutkan nawaqidul Islam, pembatal keislaman, disebutkan ada berapa? 10. Ya, itu bukan dalam rangka membatasi 10 itu tok yang membatalkan keislaman, tidak. Ada banyak pembatal-pembatal keislaman, namun disebutkan 10 karena itu yang paling mencolok. 10 itu yang paling banyak syubhatnya, yang paling banyak terjadi. Nah, demikian juga 10 indikator ini juga indikator yang paling banyak membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah.
Ya, di sini kita rangkum dari kitab Al-Kawashif Al-Jaliyah lil Furuq baina as-salafiyah wa da'awatil hizbiyah al-bid'iyah, atau kalau diterjemahkan penyingkap yang terang benderang ya, dalam membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah yang merupakan ahli bid'ah oleh Syekh Muhammad bin Zamran Al-Hajiri rahimahullahu ta'ala. Nah, di sini kita nggak membahas semuanya karena waktu kita terbatas. Jadi di sini kita hanya membahas, kalau kita ambil dari beliau, hanya daftar isinya saja. Jadi kita ambil dari daftar isinya saja. Ya, karena waktu kita singkat, jadi kita ngambil daftar isinya, baru kemudian kita sampaikan dengan keterangan-keterangan yang kita tambahkan dari para ulama. Baik, kita rinci terlebih dahulu 10 indikator pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, atau ciri-ciri dakwah ahli bid'ah. Dan mana kita nengeri niteni ya, tangerani ini 10 itu ya, yang paling banyak terjadi. Ya, kita sebutkan dulu, nanti kalau waktu masih mencukupi baru kita rinci satu-satu. Al-Kashiful awal, yang pertama indikatornya adalah al-mauqif minal i'tiqad fi sifatillah. Coba perhatikan bagaimana sikapnya dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, coba dari tersebut disuruh ngomong tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah bagaimana? Ya, nanti insya Allah akan kita beri. Kemudian yang kedua, al-mauqif minasyirkiyah. Perhatikan bagaimana ucapan dia, sikapnya dia terhadap kesyirikan. Ya, perhatikan bagaimana sikapnya dia terhadap kesyirikan. Kemudian yang ketiga, al-mauqif minal imamah wal bai'ah. Perhatikan sikapnya dia tentang masalah kepemimpinan dan bai'ah. Ya, sekali lagi yang ketiga, perhatikan sikapnya dia terhadap masalah imamah, kepemimpinan, dan masalah bai'ah. Kemudian yang keempat, al-mauqif minal jamaah. Perhatikan sikapnya dia terhadap jamaah, yakni persatuan. Bagaimana konsep persatuan yang dia gembar-gemborkan. Karena dari situ terbedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kemudian yang kelima, al-mauqif minal jihad. Perhatikan sikapnya dia tentang perkara jihad fisabilillah. Kemudian al-kashifus sadis, indikator yang keenam, al-mauqif minad dima'il maksumah bil imani wal aman. Perhatikan sikapnya dia tentang darah yang dijaga. Tidak sembarangan menumpahkan darah. Atau kalau bisa kita katakan al-mauqif yang minal kufar. Perhatikan sikapnya dia terhadap orang-orang kafir, terutama berkaitan dengan darah. Karena nanti ada yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Ini sikap orang kafir berkaitan dengan darah mereka. Kemudian al-kashifus sabi' yang ketujuh, al-mauqif minal ulama wa man humul ulama. Perhatikan sikapnya dia tentang siapa itu ulama. Ya, perhatikan sikapnya dia tentang ulama. Siapa ulama-ulamanya? Nah, itu sudah tercium. Kalau di pengajiannya dia bilang qala Sayyid Qutb, nah di sini rujukannya sudah ketahuan. Qala Salman Al-Auda, qala Safar Hawali, qala A'id Al-Qarni misalnya, qala Yusuf
Al-Qaradawi dan yang lain. Intinya yang merupakan simbol-simbol ahli bid'ah, tapi dijadikan rujukan ulama sama dia. Kok dijelaskan? Nanti dulu. Yang kedelapan, al-mauqif minal bid'ah wa ahliha. Perhatikan sikapnya dia terhadap kebid'ahan dan pelaku bid'ahnya, ahli bid'ahnya. Ya, perhatikan sikapnya dia tentang kebid'ahan dan pelaku bid'ahnya. Al-Kashifut Tasya yang ke-9, al-mauqif minat takfir. Perhatikan sikapnya dia tentang masalah vonis kafir. Ya, perhatikan sikapnya dia terhadap vonis pengkafiran, vonis kafir terhadap kaum muslimin. Apakah dia orang yang gegabah mengkafirkan kaum muslimin, atau dia orang yang menihilkan takfir? Tidak boleh suka mengkafirkan orang. Dan yang terakhir, meskipun bukan yang paling akhir, al-kashiful ashir, al-mauqif min aqidatil wala wal bara. Perhatikan sikapnya dia tentang masalah al-wala wal bara, cinta dan benci, loyalitas dan antipati. Itu 10 yang disebutkan oleh musannif di sini. Yang 10 masalah pembeda indikator ahli bid'ah atau dai ahli bid'ah. Jadi bukan cuma sekedar ahli bid'ah ya, tapi dai atau dakwahnya ahli bid'ah itu ditengeri. Jadi perhatikan 10 hal itu, insya Allah itu akan menyingkap hakikat dai tersebut. Sudah ya? Sudah dicatat semua? Ada yang belum kelewatan tadi? Nomor berapa? Kita diulang nomor sekian tadi apa? Tidak ada. Sudah semua 10 ya, pas ya? Iya. Ya sudah selesai. Pulang. Nah, ditutup ya. Nah, sebelum kita memperinci 10 perkara tersebut, kita sampaikan beberapa mukadimah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita di zaman sekarang ini hidup di zaman yang samar-samar, yang tidak jelas. Barometer mengukur sesuatu, timbangan dalam mengukur sesuatu itu nggak jelas. Banyak di antara kaum muslimin itu, mereka itu nggak punya mizan, timbangan, barometer, indikator yang jelas untuk membedakan mana dari sunnah, mana dari bid'ah, mana dakwah ahli sunnah dengan dakwah ahli bid'ah. Ketika mereka nggak punya timbangan yang jelas, maka mereka memunculkan timbangan-timbangan ini dari hawa nafsu mereka. Di antaranya yang umum ya, kalau orang-orang mungkin awam, mungkin yang baru ngaji, itu biasanya menimbang dakwah sunnah dengan dakwah bid'ah dari apa itu? Jamaahnya banyak. Jamaahnya banyak. Ya, bisa jadi dilihat tolak ukurnya itu dari jumlah followersnya, jumlah banyaknya jamaahnya. Oh, ini jamaahnya banyak nih. Kalau datang masjidnya penuh. Ya, kalau bikin video mesti trending. Kalau bikin tulisan buku pasti bestseller. Wah, ini berarti dari yang hak. Padahal nggak ada tolak ukur kebenaran itu dengan melihat banyaknya jumlah. Allah mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mengikuti yang mentaati kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Ya, ahlu sunnah itu justru sebaliknya, kebenaran itu sedikit apa banyak? Sedikit. Ya, Nabi menyebutkan ada berapa Islam terpecah? 73. Di antara 73 yang hak cuma berapa? 1. Yang 72 sesat menyimpang. Maka ini bukan barometer untuk mengukur seseorang itu hak atau batil. Ada juga sebagian orang menjadikan barometer dari sunnah atau dari bid'ah itu dilihat dari jenggotnya. Nah, ini jenggotnya panjang. Nah, ini berarti dari sunnah.
wah ini jenggotnya kok tumbuhnya cuma 1-2 helai. Nah ini berarti bukan dai sunnah. Padahal para ulama tidak pernah menjadikan barometer kesalafiyahan seseorang itu dilihat dari jenggotnya. Betul, kita nggak mengingkari jenggot itu adalah sunnah. Ya, ini pembahasan lain. Tapi yang kita bahas di sini adalah jenggot bukan indikator membedakan antara dai sunnah dengan dai bid'ah. Bahkan kalau Anda lihat gembong-gembongnya ahli bid'ah, jenggotnya kalah tuh. Tahu Usama bin Laden? Hah? Ya, gembongnya teroris, gembongnya khawarij. Siapa? Banyak apa nggak sama antum jenggotnya? Itu bukan barometer. Ada juga yang lihat dari cingkrangnya. Wah ini cingkrang ini, tidak isbal. Berarti dia ini dari sunnah. Tidak pernah para ulama menjadikan indikator membedakan dari sunnah dengan dari bid'ah itu dilihat dari isbalnya atau tidak. Karena itu adalah masalah yang berserikat antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Di mana kita dapati ahli bid'ah pun juga nggak isbal, mereka juga cingkrang. Karena tahu jamaah tabligh. Ya, jamaah tabligh. Nah, cingkrang atau enggak? Cingkrang, jenggotan juga ya. Membawa kompor, bawa jemuran. Ya, sama. Kalau dilihat secara zahirnya, nah ini pakaiannya mirip dengan ahlu sunnah. Apalagi yang suka pakai baju Pakistan ini. Mereka pakaian sehari-hari mereka ya. Maka tidak terbedakan di sini antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Demikian juga ada yang menjadikan indikator kesalafian seseorang. Ustadz salafi itu cirinya itu kalau khutbah ceramah itu innal hamdalillah, khutbatul hajat, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini salafi. Betul kita katakan khutbatul hajat itu sunnah, namun tidak menjadi barometer yang membedakan antara dari sunnah dengan dari bid'ah. Dan macam-macam indikator-indikator yang keliru di tengah-tengah manusia. Padahal masyarakat muslimin, orang yang belajar sunnah, orang yang belajar manhaj salaf, dia akan tahu bahwa agama ini, manhaj ini itu sangat clear, wadah, terang benderang. Tidak ada kesamar-samaran di dalamnya, sehingga orang itu nggak bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Itu enggak. Terang agama ini. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diwariskan oleh para salaf, itu sangat terang benderang yang menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Nabi SAW mengatakan, taraktukum 'alal bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali pasti dia akan binasa. Maka jalan kebenaran itu adalah jalan yang hak. Karena Nabi SAW itu selalu menyampaikan kebenaran dengan terang benderang, tidak samar-samar. Bahkan Nabi SAW ketika mendapati orang-orang Quraisy untuk mengucapkan la ilaha illallah, Nabi sampaikan secara terang-terangan, dan itu kalimat yang dipahami oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu ketika mendengar dakwahnya Nabi, tidak ada samar-samar buat mereka. Ini dakwahnya Nabi, ini apa maksudnya ya? Ngebelur, tidak. Dakwahnya Nabi itu terang benderang. Nabi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syaran nas, ya ma'syaran nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia. Ya, kalian akan beruntung. Sampai-sampai orang-orang Quraisy langsung memahami ucapan Nabi saking terangnya. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadzal syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu menjadi satu sesembahan saja? Mereka tahu maknanya itu. Ini menunjukkan bahwa dakwah Nabi SAW itu sangat terang benderang, tidak samar-samar. Bahkan dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Man ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam
faqad ata'a Allah. Wa man 'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad 'asa Allah. Wa Muhammadun farqun bainan nas. Kata Nabi, barang siapa yang mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya dia mentaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendurhakai Allah. Dan Muhammad itu adalah farqun bainan nas, pembeda di antara manusia. Atau dalam bacaan yang lain disebutkan wa Muhammadun farraqa bainan nas. Ya, Muhammad itu memecah belah di antara manusia. Itu jawabannya Nabi, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Tidak dicampur adukan, tapi dibedakan. Nah, makanya kalau kajian kita ini dituduh memecah belah. Antum setuju apa enggak? Setuju. Hah? Iya, memecah belah. Memang harus dipecah antara sunnah dengan bid'ah, antara tauhid dengan syirik, ya, antara ahlul haq dengan ahlul batil. Itu harus dipecah. Nggak boleh dicampur adukan. Demikian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memecah belah. Ya, di antara orang-orang Quraisy dipecah antara yang ahlu syirik dengan ahlu tauhid, antara yang mukmin dengan yang kafir. Ya, tidak dijadikan satu. Kemudian jamaah rahimani rahimahullah, di antara mukadimah yang perlu untuk kita sampaikan juga, kata saudara, ini waktunya tidak cukup ini. Nah, kita langsung saja masuk ke inti pembahasan. Apa yang pertama tadi? Sikap terhadap sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya juga perlu kita sampaikan, ini bisa mukadimah yang kedua dulu aja. Dhabit khurujir rajul min dairatis sunnah ila dairatil bid'ah. Ketentuan keluarnya seseorang dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah. Kapan seseorang itu dikatakan dia itu keluar dari ahli sunnah? Para ulama menyebutkan bahwasanya seorang keluar dari ahli sunnah apabila dia menyelisihi ahli sunnah pada salah satu dari dua perkara. Seseorang itu dikatakan keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah apabila dia terjatuh dalam dua hal, dalam dua perkara ini. Yang pertama, idza khalafa ahlas sunnah fi amrin kulliyin, apabila dia menyelisihi ahli sunnah dalam perkara-perkara yang kulli. Apa perkara kulli? Yaitu perkara yang mencakup banyak perkara. Kalau bahasa pedagang ya, ada eceran, ada apa? Grosir. Nah, ini yang diselisihi adalah masalah yang grosir. Di mana masalah grosir ini di dalamnya banyak perintilan-perintilan, banyak eceran-eceran. Berarti semuanya diselisih sama dia. Perintilan-perintilan ini gimana? Contoh, ketika seorang dai mengatakan kita dalam masalah sifat-sifat Allah adalah mentakwil atau mentafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menetapkan sifat Allah sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, namanya sifat Allah itu ada berapa? Sifat. Nah, kata-kata sifat ini di dalamnya itu ada berapa sifat? Banyak. Tidak ada yang tahu berapa banyaknya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama dia ditolak semuanya. Sak paket ini gimana? Grosiran ini. Sak paket ini ditolak apa sama dia? Berarti ini dia menyelisih ahlu sunnah dalam masalah grosir, dalam masalah kulli. Kenapa? Karena ahlu sunnah konsepnya dalam asma wa sifat apa? Iqbal, menetapkan tanpa menyerupakan, ya, mensucikan Allah tanpa menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iqbatun bila tasybih wa tanzihun bila ta'til.
Itu konsepnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu menetapkan sifat Allah apa adanya. Tangan dia tangan, wajah dia wajah, di atas dia di atas, turun dia turun. Ditetapkan apa adanya secara hakiki. Tapi tidak menyerupakan dengan makhluk. Ya, tidak diserupakan dengan makhluk. Ahlus Sunnah mensucikan Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Namun bukan berarti kemudian menolak sifat-sifat Allah yang disangka mirip dengan makhluk. Katanya kamu ini menyucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Kok kamu menetapkan Allah punya tangan? Maka kata dia, maka kita jawab, menetapkan sifat tangan bagi Allah itu tidak menyerupakan Allah, tangan Allah dengan tangan makhluk. Kita sucikan Allah nggak sama dengan makhluk, tapi jangan sampai kebablasan dengan menolak sifat-sifat Allah yang dianggap mirip dengan sifat makhluk. Kembali ke masalah tadi, siapa yang bisa sebutkan contoh lain seorang yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah grosir tadi? Apa contoh lain? Masalah pemimpin. Apa itu? Kepada pemimpin. Masalah pemimpin. Namanya pemimpin penguasa itu banyak. Selain pemimpin yang tertinggi, maka Ahlus Sunnah itu juga mendengar dan taat kepada naib, ya, yaitu wakil dari pemimpin-pemimpin tersebut. Bawahan dari pemimpin, entah menteri-menterinya atau gubernur atau wali kota. Ahlus Sunnah itu tetap mendengar dan taat. Ketika ada seorang dai mengatakan bahwasanya kita tidak menetapkan pemimpin yang ada sekarang, kita tidak membaiat pemimpin, maka ini berarti dia menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah grosir tadi. Karena namanya pemimpin itu banyak di dalamnya. Ada pemimpin tertinggi, ada tadi gubernur, menteri, ya, kemudian pemimpin di negara lain, itu sama dia ditolak semua. Tidak dia tetapkan sebagai ulil amri. Nah, maka ini menyelisih Ahlus Sunnah secara umum. Ada dai mengatakan gini, kita menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Nah, kita tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Hadis ahad apa kita? Lawannya hadis apa? Mutawatir. Nah, si dai ini mengatakan kita tidak menetapkan akidah dengan hadis ahad. Baik, ini berarti menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah apa? Eceran atau grosir? Grosir. Karena namanya hadis ahad itu berapa jumlahnya? Banyak. Nah, itu ditolak kabeh sama dia. Ya, itu ditolak semua sama dia. Paham ya? Yang pertama, apabila dia menyelisih Ahlus Sunnah dalam masalah yang grosir. Yang kedua, seorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah apabila dia menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah eceran. Ya, idza khalafa Ahlus Sunnah fi amrin juz'i. Tapi ishtahara fihi al-khilaf baina ahli sunnah wa ahli bid'ah. Masalah eceran, perintilan yang memang di situ menjadi titik sentral permusuhan, pertentangan, perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Contoh, seorang dai mengatakan, saya menetapkan semua sifat Allah kecuali istiwa. Itu saya tidak menetapkannya. Jadi semua ditetapkan sama dia, kecuali satu sifat ini yang ditolak sama dia, istiwa. Dibid'ahkan atau tidak orang ini? Kenapa? Karena sifat istiwa ini adalah sifat yang menjadi pokok. Menjadi titik sentral perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ada yang mengatakan seperti ini, saya menetapkan
menetapkan semua sifat Allah kecuali satu sifat yang tidak saya tetapkan, yaitu sifat al-ujub, sifat at-ta'jub. Ya, sifat takjub bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu takjub, ada ditetapkan oleh Ahlus Sunnah. Namun dia tidak mau menetapkan sifat al-ajab. Dibid'ahkan atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa dibid'ahkan? Karena Nah, itu dilihat sifat ajab, sifat takjub ini. Apakah itu menjadi sifat yang menjadi titik sentral pertikaian antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah? Bukan ternyata bukan. Dan ada contohnya dari ulama salaf yang bernama Al-Qadhi Syuraih. Nah, Qadhi Syuraih dia ini menolak Allah punya sifat ajab. Dia tidak tetapkan sifat takjub bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma'a dzalik huwa imamun min a'immatil muslimin. Dia tetap seorang ulama dari ulama-ulamanya kaum muslimin. Artinya salah-salah. Namun kesalahannya ini tidak menyebabkan dia dibid'ahkan. Kenapa? Karena sifat ajab, sifat takjub itu bukan sifat yang menjadi perbedaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ustaz, gimana membedakannya antara ini permasalahan yang menjadi titik sentral ahli sunnah dengan ahli bid'ah atau bukan? Gimana cara membedakannya? Ya banyak membaca kitab-kitab akidah. Nah, kitab-kitab akidah terutama akidah-akidah yang klasik, Ushul Sunnah Imam Ahmad, ya Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Ya, kalau mau yang lebih mantapnya lagi, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalika'i misalnya. Ya, maka di situ kita tahu, oh ini kan titik sentral. Ya, perbedaan, pertikaian antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah itu masalah ini kan. Baik. Maka kalau kita dituduh, wah Ustaz ini kok mudah sekali ngecap orang ahli bid'ah. Nah, karena kalau kita pakai kaidah tadi, banyak nggak yang kita katakan keluar dari ahli sunnah? Banyak. Ya, banyak kalau kita pakai kaidah tadi, kita dapati banyak dai-dai yang kafarnya sunnah, tapi ternyata kita dapati dia jatuh dalam perkara-perkara tersebut, maka kita tidak lagi menganggap dia sebagai ahli sunnah. Kita dituduh sebagai orang-orang yang suka mengeluarkan orang dari ahli sunnah, membawa ucapan Imam Ahmad, ikhrajun nasi minas sunnah syadid, mengeluarkan orang dari sunnah itu dahsyat, keras. Maka kita bantah balik, betul, mengeluarkan orang dari ahli sunnah itu berat. Makanya ada kaidah-kaidahnya, dipelajari kaidah-kaidahnya ini. Tapi sebaliknya kalian yang gampang ngecap orang sebagai ahli sunnah. Kalau mau dibalik, dan balik seperti itu. Kita dituduh bermudah-mudahan mengeluarkan orang dari ahli sunnah, maka kita katakan, loh, kalian yang bermudah-mudahan ngecap orang sebagai ahli sunnah. Orang yang kita katakan ahli bid'ah tadi, yang kita dituduh mengeluarkan dia dari ahli sunnah, sejak awal memang bukan ahli sunnah. Sejak awal dia memang ahli bid'ah, saking berbaju sunnah. Ketika terbongkar kedoknya, kita bantah, kita singkap ya kebid'ahan-kebid'ahannya, kita yang dituduh bermudah-mudahan mengeluarkan orang dari sunnah. Tidak, dia sejak awal memang bukan ahli sunnah. Nah, ini perlu kita sampaikan karena kita ketika berapa tahun yang lalu kita katakan bahwa ada seorang dai di Malang sana yang ngakunya muridnya Syekh Utsaimin. Kita katakan bahwa orang ini bukan ahli sunnah. Dan meskipun mengaku belajar kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita katakan dia ini bukan ahli sunnah. Dia ini ahli bid'ah. Oh, antum ini sukanya gampang-gampangan mengeluarkan orang dari ahli sunnah. Loh, sejak awal dia memang bukan ahli sunnah. Antum saja yang tertipu dengan jargon-jargonnya dia, karena dia menjual nama Syekh Utsaimin yang merupakan ulama ahli sunnah. Sejak awal dia bukan ahli sunnah. Ini sekali lagi perlu kita sampaikan agar seorang itu, yang sering kita sampaikan kalau saya di sini, punya sensornya itu aktif. Masih ingat?
Kalau saya di sini kok. Jadi seorang salafi itu harusnya alarmnya itu aktif, sensornya itu aktif. Nah itu baru kalau punya sensor yang aktif itu, nah berarti apa yang antum pelajari selama ini bermanfaat. Artinya kalau ketika Anda mendengarkan seorang dai berbicara, kemudian Anda biasa-biasa saja, bahkan Anda membenarkan ucapannya, padahal yang diucapkan ini adalah kebid'ahan, kemungkaran, kesyirikan, ya syubhat, tapi Anda mantuk-mantuk, bahkan Anda suka. Nah ini berarti sensornya apa? Rusak. Sensornya rusak. Ya. Ya kayak mobil gitu loh. Dibuka sama maling nggak muni sensornya, alarmnya. Nah ini berarti apa? Rusak sensornya. Harusnya dibuka sama maling nyala. Antum juga gitu. Harusnya ketika mendengarkan syubhatnya ahli bidah, antum langsung bunyi sensornya. Ya. Ketika ahli bidah berbicara ini, ya ketika ada seorang yang mencela pemimpin kaum muslimin, mengkritik pemimpin kaum muslimin, menyindir-nyindir kebijakan-kebijakan penguasa kaum muslimin, harusnya sensor antum apa? Nyala di sini. Nanti tak cepat dicanggung dengan ini. Antum hanya bisa mendeteksi, meskipun antum tidak punya hak untuk membantah dia. Ini serahkan kepada orang yang berilmu. Tapi antum ini minimal tahu ucapannya ini tidak benar. Itu dulu, itu sudah modal besar. Ya karena yang diriwayatkan Abu Aliyah, beliau itu merasa sangat bersyukur. Ya Abu Aliyah seorang ulama tabi'in yang wafat tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, Inna Allaha an'ama alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal. Sesungguhnya Allah memberikan aku dua nikmat yang aku nggak tahu mana di antara dua nikmat ini yang lebih afdal. Apa yang pertama? An-hadani lil Islam. Nikmat pertama, Allah berikan aku hidayah di atas Islam. Dan nikmat yang kedua, Allah yaj'alani haruriyan. Allah tidak menjadikan aku haruri. Apa haruri ini? Khawarij. Artinya Allah tidak menjadikan aku ahli bidah. Artinya Abu Aliyah ini diberikan pemahaman yang tajam, sehingga ketika mendengar syubhat-syubhat dia langsung bisa membedakan. Wah, ini arahnya kepada Khawarij. Oh, ini arahnya kepada pemikiran Mu'tazilah. Gitu. Jadi nggak gampang terpukau kita, apalagi munculnya orang-orang baru di zaman sekarang. Ya, kita gampang terpukau dengan penampilan seseorang. Wah, ini retorikanya bagus ini. Enggak, kalau orang belajar manhaj, belajar akidah, dia tahu ini arahnya pemikirannya ke Mu'tazilah. Oh, ini arahnya pemikirannya ke Asy'ariyah. Oh, ini ada arah pemikirannya ke Khawarij. Oh, ini arahnya ke Rafidhah. Itu bisa didapati bagi orang-orang yang memang menekuni, mendalami akidah, ya, mendalami prinsip-prinsip akidah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, masuk masalah pertama. Dilihat tentang asma wa sifat. Ahlussunnah seperti yang kita katakan tadi, menetapkan sifat Allah namun tidak menyerupakan dengan makhluk dan tidak menanyakan bagaimananya sifat Allah tersebut. Nah, kalau Anda dapati seorang dai mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul berada tinggi, Allah itu tinggi. Nah, kita menetapkan Allah itu tinggi. Namun Allah itu tinggi kedudukannya. Jadi yang tinggi itu adalah makana. Allah itu kedudukannya yang tinggi, bukan zatnya yang tinggi. Nah, itu kalau dengar omongan kayak gini apa? Hah? Ini dari sunnah atau dari bid'ah? Dari bid'ah sudah langsung. Itu dari bid'ah. Ustaz kata bayun dulu, enggak jelas kok ucapannya. Ini dari bid'ah ini juga. Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat kalam. Allah itu kalam, berbicara. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Wah, ini ucapan apa ini? Ahlussunnah ini. Tapi kalamullah
bila sautin wala harfin. Tapi kalamullah itu tidak ada suara dan tanpa huruf. Dari sunnah atau dari bid'ah? Kalau yang nggak tahu perbedaan ya mantuk-mantuk kok. Itu yang sunnah ini. Kenapa? Iya, dia mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Kan itu ucapan ahlu sunnah. Iya, teruskan lagi. Apa yang dimaksud kalamullah di situ? Apa kalamullah katanya? Kajian di sini kalau nggak salah terakhir kita, yaitu kalam nafsi, yaitu bisikan jiwanya Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukan suara, enggak. Allah enggak bisa, Allah enggak bersuara. Karena kalau Allah bersuara nanti sama dengan makhluk. Orang yang menekuni akidah langsung tahu ini nafasnya nafas ahli bidah. Ababnya itu mampu itu. Oh jangan. Ababnya ini abab Asy'ariyah, ababnya ahlul kalam kayak gitu jangan. Makanya berapa hari belakangan ini viral seorang bocah yang filsafat, bocah yang mabuk filsafat. Sebagian ilmuwan itu terpukau ketika dia membantah seorang profesor yang memang rusak pemikirannya dengan mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Dibantah sama bocah filsafat itu. Rasanya Al-Quran kalamullah. Wah, ini seakan-akan dia ini menegaskan akidah ahli sunnah. Tapi ternyata ketika diteliti dia mengatakan kalamullah bila sautin. Allah berbicara tanpa suara. Maka di sini didapati dia bukan dari ahli sunnah meskipun membantah ahli bid'ah juga. Ada ucapan dari Imam Malik. Kita bacakan di sini ucapan Imam Malik rahimahullah taala. Atau apa? Bukan Imam Malik, tapi Imam Marwan bin Muhammad ad-Dimashqi, seorang ulama salaf yang wafat tahun 210 Hijriah, rahimahullah taala. Beliau mengatakan salatatun la yu'tamanuna fi dinin. Ada 3 golongan yang nggak bisa dipercaya kalau ngomong masalah agama. Ya, 3 golongan yang tidak bisa dipercaya dalam berbicara agama. Yang pertama kata beliau as-sufi, orang-orang sufi, tasawuf. Habib-habib itu, nggak bisa dipercaya. Nah, ilmu rahimahullah, nggak bisa dipercaya mereka. Kemudian yang kedua al-qassos, tukang cerita, tukang kisah. Yang kajiannya itu isinya kan cerita, apalagi cerita-cerita yang luar biasa. Pesawat mundur, apalagi bisa menurunkan rantai dari emas, bisa memadamkan api neraka. Mi'raj 70 kali, 70 atau 700 PPNS. Nah, itu mi'rajnya ke singgasananya Syaitan. Nah, kemudian yang ketiga, ini poin kita, nggak bisa dipercaya dalam masalah agama siapa? Wa mubtadi' yaruddu 'alal mubtadi'. Ahli bid'ah yang membantah ahli bid'ah yang lain. Ya, al-mubtadi' yaruddu 'alal mubtadi' atau 'ala ahli ahwa. Ahli bid'ah yang satu membantah ahli bid'ah yang lain. Sama seperti tadi. Bocah filsafat itu tadi, dia ahli bid'ah membantah ahli bid'ah yang lain. Kalian, itu yang pertama, dilihat bagaimana sikapnya dia terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini bukan tempatnya kita membahas semua sifat-sifat Allah tersebut. Dan kemudian yang kedua, sikap terhadap kesyirikan. Ahlu sunnah itu prioritas dakwahnya apa? At-tauhid. Ya, dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Tapi kalau Anda dapati ada seorang dai yang nggak punya intimam, nggak punya perhatian terhadap dakwah tauhid, dan tidak ada perhatian terhadap memperingatkan umat dari kesyirikan, nah ini berarti ciri dari bid'ah. Jadi ada dai itu konten-kontennya, ceramah-ceramahnya itu isinya adalah berkaitan dengan, misalnya hanya berkaitan dengan akhlak, tazkiyatun nafs, ya berkaitan dengan
rumah tangga. Ya. Tidak ada perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid yang dititik beratkan sama dia. Meskipun kalau kita lihat memang apa yang dia sampaikan itu hak, apa yang dia sampaikan itu benar, kan benar. Masalah rumah tangga yang dia sampaikan kan benar, iya. Masalah akhlak yang dia sampaikan kan benar, iya. Masalah tazkiyatun nafs yang disampaikan kan benar, iya. Tapi mana perhatiannya terhadap dakwah tauhid? Yang mana fokusnya dia terhadap masalah tauhid, mengajak umat untuk beribadah kepada Allah, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan? Nggak ada. Kalaupun ada, paling cuma sebatas kulitnya tok. Ya, cuma sebatas kulitnya saja. Padahal dakwahnya para nabi dan rasul, sekali lagi, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut, dalam surat An-Nahl. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang dakwahnya an ya'budullah, sembahlah Allah dan jauhkan diri kalian dari at-taghut. Itu dakwahnya para nabi dan rasul. Diperingatkan tentang masalah kesyirikan. Nabi 5 hari sebelum wafat, ya, 5 hari sebelum wafat, dalam riwayat Jundub, dalam kondisi Nabi sedang sakit keras sebelum wafatnya beliau, Nabi tetap memperingatkan umat Islam dari kesyirikan. Nabi mengatakan, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhakum an dzalik. Maka jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini dakwah Ahlussunnah, mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul, memfokuskan pada tauhid, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, tanpa mengesampingkan permasalahan-permasalahan agama yang lain. Jadi ada namanya skala prioritas dalam dakwah jamaah. Jangan mengatakan sekarang umat Islam bukan saatnya diajak untuk bertauhid. Ada dai-dai itu gitu. Kenapa Bapak sampaikan tauhid? Oh, nanti dulu. Saya ajak mereka untuk tertarik dulu dengan dakwah saya. Nanti baru kita masuki tauhidnya pelan-pelan. Sampai saya tidak dilebok-lebok atau itu. Kenapa kau tidak memulai dengan dakwah tauhid? Kenapa kau memulai dengan politik? Ini dari harokah, dari pergerakan dari kalangan Islam muslimin. Ya, kata mereka, kita ini nggak bisa menjalankan tauhid kalau kita nggak punya power kepemimpinan. Ya, coba kalau ada kesyirikan, apakah bisa langsung kita hilangkan kesyirikan itu dengan kekuatan kita? Kita nggak punya kekuatan. Ya, kita nggak bisa menghilangkan kesyirikan kalau kita nggak punya kekuasaan, kata dia, nggak punya power. Terus gimana? Ya, kita raih kekuasaan dulu, baru kemudian kita baru kita berantas kesyirikan itu. Bikin partai, ya, masuk parlemen. Sudah masuk parlemen, mana dakwah tauhidnya? Lupa sudah ya. Mana memberantas kesyirikannya? Lupa sudah. Nggak ada. Maka Ahlussunnah itu selalu ucapannya itu adalah mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Ada sebagian dari itu, ketika kalau nggak salah terjadi bencana alam apa itu, yang pokoknya ada konser di sini. Apa itu? Bencana alam apa, tsunami Aceh apa itu? Maluku. Di Maluku. Palu ya? Iya kayaknya. Allah maaf, saya lupa juga. Nah, dari ahli bid'ah itu yang diperingatkan itu hanya perkara-perkara maksiatnya saja. Yang diperingatkan sama mereka kepada manusia, inilah dampak dari kemaksiatan, musik-musik, ya, narkoba, ya, kemudian joget-joget dan yang lainnya. Ya, kita nggak mengingkari kalau memang kemaksiatan itu membawa dampak bagi manusia. Betul. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Betul, maksiat itu memang
berdampak. Namun kenapa tidak memperingatkan mereka dari yang lebih tinggi dari maksiat? Apa yang lebih tinggi dari maksiat? Syirik kepada Allah SWT. Sampaikan kepada mereka bahwa sebab terbesar Allah menurunkan bencana adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih daripada maksiat. Tapi nggak disampaikan. Karena memang ya orang-orang itu juga pelaku syirik juga. Antum dapati yang suka sweeping, ngancur-ngancurkan tempat-tempat hiburan malam. Ya. Ada itu wewenangnya siapa kayak gitu? Penguasa. Ya bukan wewenangnya ormas. Penguasa tidak menjalankannya, maka ada pertimbangan maslahat dan mafsadat. Bukan karena penguasa mendukung, belum tentu. Ada pertimbangan maslahat dan mafsadat, sebagaimana dahulu Nabi SAW tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Nabi tahu Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang apa? Munafik. Kerusakannya dia itu sudah nampak. Namun Nabi tidak membunuh. Kenapa? Pertimbangannya. Na'am, hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashab. Nabi khawatir kalau Nabi membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, maka akan tersiar kabar bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Ini pertimbangan penguasa. Nah, kalau ormas langsung main grebek-grebek, ngancurkan ini, dipecahkan kacanya, Allahu Akbar. Ya, itu dari satu sisi maksiat. Mana sama kesyirikan kayak gitu? Tempat-tempat kesyirikan, apakah segitunya mereka perlakukan? Tidak. Itu menunjukkan bahwasanya memang dia tidak di atas sunnah. Harusnya ahli sunnah itu lebih benci kepada kesyirikan daripada maksiat. Bukan berarti maksiat dicintai, harus. Maksiat tetap dibenci, namun kebencian terhadap kesyirikan lebih daripada kebencian terhadap kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Alhamdulillah rahimahullah, ahlu sunnah prinsip, di antara pokok prinsip, bahkan ini disebutkan dalam hampir semua kitab-kitab para ulama, as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr barran kana aw fajiran, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, baik penguasa yang adil ataupun penguasa yang zalim. Sepanjang dia muslim, maka wajib didengar dan ditaati. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Nabi SAW juga bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiyah. Fa in umira bi maksiyah fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin, entah itu perintahnya dia sukai ataupun perintahnya tidak dia sukai, kecuali apabila diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat kepada pemimpin. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi mengatakan, alaikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun. Wajib kalian bertakwa kepada Allah dan kalian mendengar taat kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Maka ahlu sunnah itu mereka menahan diri untuk mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di depan umum, karena mereka tahu itu adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Ibnu Abil Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari ayat bin Ghun, Nabi mengatakan, man arada ayyam sahali bi sultanin bi amrin fala yu'ti lahu alani. Barang siapa yang punya nasihat, saran, kritik bagi pemimpin, maka jangan dia tampakkan di depan umum. Namun walakin liyakhud biyadi, hendaklah dia gandeng tangannya. Wa yakhlu bihi, atau berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak, kalau kau
diterima nasihatmu, maka itu yang diharapkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi. Namun kalau tidak diterima, tugasmu sudah selesai, hanya sebatas apa? Menyampaikan, bukan memaksa. Nah, Ahlus Sunnah ya tidak memprovokasi rakyat untuk membenci kepada pemimpin, namun mengajak rakyat untuk bersama penguasa kaum muslimin mentaati pemimpin kaum muslimin dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Maka kalau kita dapati ada dai, meskipun dia ini labelnya salafi, labelnya Ahlus Sunnah, tapi kerjaannya mengkritik pemimpin di depan umum, ya, mencibir pemimpin di depan umum, bahkan terang-terangan mencaci maki pemimpin di depan umum, maka coret dia dari daftar Ahlus Sunnah. Langsung saja, nggak usah ragu-ragu, langsung, jangan terpukau dengan gelarnya. Seorang dai misalnya mengatakan bahwa pemimpin yang ada sekarang ini terbukti meloroti umat. Ini kalimat celaan atau pujian? Celaan. Ini pemimpin terbukti meloroti umat katanya. Ini bukan ciri Ahlus Sunnah. Ya, meskipun dia jenggotnya panjang, meskipun gelarnya doktor, ya, namun kalau lisannya mencaci maki, ya, mencela pemimpin kaum muslimin, maka itu bukan ciri Ahlus Sunnah. Dan banyak di antara orang-orang yang labelnya salafi banyak terjatuh dalam masalah yang satu ini. Ya, banyak yang jatuh dalam masalah yang satu ini. Makanya di antara hikmah, kenapa Pak Jokowi yang terpilih menjadi pemimpin, ya, di antara hikmahnya adalah yaitu tersingkatnya kedok-kedok sebagian orang yang selama ini mendompleng di atas manhaj salaf. Karena kalau pemimpinnya itu adil, pemimpinnya itu katakanlah nyeneng rakyatnya, sesuai dengan selera rakyatnya, itu nggak kelihatan nih. Tapi ketika beliau punya kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak adil bagi mereka, mulai bermunculan kritikan-kritikan ini, caci makian, bahkan mencaci maki fisik. Pemimpin itu nggak boleh krempeng katanya, pemimpin itu nggak boleh kurus kering. Nah, ini bukan ucapan Ahlus Sunnah seperti itu, menebar kebencian, memupuk kebencian rakyat kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau kau memang punya kritikan kepada dia, sampaikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, sampaikan di depan pemimpin, di hadapan pemimpin itu langsung. Nabi mengatakan, afdhalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair. Sebaik-baiknya jihad adalah ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara yang membedakan Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah adalah masalah pemimpin. Kalau Ahlus Sunnah itu selalu lemah lembut menyikapi pemimpin. Ya, kalau ada pemimpin yang keliru, salah, maka sikapnya Ahlus Sunnah itu soft, lemah lembut. Namun Ahlus Sunnah itu keras terhadap penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah. Makanya kita ini sering dituduh, kalian itu kalau sama pemimpin melempem, tapi kalau sesama kaum muslimin, kalian itu keras. Maka kita jadi ancam ngulu, ancam ngulu teman-teman. Kalau kata orang Madura, lakar belia. Mau nggak ancam? Di sini kita bawakan contoh dari dua orang ulama, Imam Malik bin Anas dengan Imam Ishaq bin Rahawai. Nah, perhatikan dua kisah ini. Imam Malik dengan Ishaq bin Rahawai. Imam Malik, sebagaimana kita tahu, pernah ditanya oleh seseorang tentang sifat Allah. Sifat apa? Istiwa. Masyhur ya kisahnya ya. Imam Malik ditanya, "Kaifa stawa?" Bagaimana Allah beristiwa? Imam Malik kemudian menundukkan kepalanya dan bercucuran keringat. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal iman bi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ya.
Istiwa sudah diketahui maknanya, yaitu ala wartafa, tinggi di atas. Bagaimananya Allah istiwa itu tidak diketahui. Allah tidak menjelaskan kepada kita. Mengimani Allah istiwa sesuai dengan kebesarannya itu hukumnya wajib, dan bertanya tentang bagaimananya hukumnya bid'ah. Apa yang dilakukan Imam Malik sama yang bertanya tadi? Diusir. Iya, diusir yang bertanya. Kenapa? Karena dia bertanya bukan dalam rangka untuk mencari ilmu, tapi dia bertanya dalam rangka untuk menebarkan syubhat. Imam Malik bisa mencium gelagat ini ahli bid'ah. Anda pernah dapat tidak kalau di kajian itu ada yang bertanya, tapi nanyanya itu, iya memang sengaja dia itu untuk menimbulkan keraguan-raguan kepada para jamaah dengan pertanyaan-pertanyaannya yang aneh-aneh. Sebagaimana juga di zaman Umar ibn Khattab ada seorang yang modelnya kayak gini. Namanya siapa? Yang dipukul sama Umar ibn Khattab dengan pelepah kurma. Namanya Sobir. Ya, Sobir bin Islim. Dia suka bertanya tentang yang aneh-aneh sampai dipukul kepalanya sama Umar ibn Khattab. Umar khalifah ya, antum jangan niru-niru. Ya, Umar khalifah sampai bercucuran darah. Berapa tahun kemudian dia bersyukur kepada Umar ibn Khattab karena sudah memberikan hukuman sehingga syubhat yang ada di kepalanya ini jadi hilang. Ya, dia berterima kasih kepada Umar ibn Khattab. Habis dipukul-pukul itu. Bukan malah dendam, bukan. Ini sikap kepada ahli bid'ah yang membuat syubhat di tengah kaum muslimin. Lembut atau keras tadi Imam Malik? Keras. Meskipun kita kalau contohkan kayak gini juga ya nggak tega juga ya. Ada orang yang aneh-aneh itu kita usir itu jadi buah bibir. Sekarang yang kedua, sikap Ishaq bin Rahawayh. Sikap Ishaq bin Rahawayh dengan kasus yang sama. Ishaq bin Rahawayh dikatakan qala li al-Amir Abdullah ibnu Thahir. Ada seorang gubernur ketika itu yang bernama Abdullah bin Thahir. Sama-sama pemimpin. Dia bertanya kepada Imam Ishaq bin Rahawayh, "Ya Aba Ya'qub, hadzal hadits alladhi tarwihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzil Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya." Wahai Abu Ya'qub, kunyahnya Ishaq bin Rahawayh, kata gubernur tadi, hadis yang kau riwayatkan ini, yaitu hadis tentang sifat apa? Turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apa pertanyaannya? Kaifa yanzil? Bagaimana turunnya Allah itu? Kalau tadi Imam Malik ditanya tentang kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah, sama nggak pertanyaannya? Sama, cuman beda sifat. Yang satu istiwa, yang satu nuzul. Lihat responnya. Apakah sama responnya Imam Ishaq bin Rahawayh dengan Imam Malik? Karena yang bertanya beda. Kalau yang pertama tadi yang nanya memang penebar syubhat. Yang kedua ini yang bertanya siapa? Penguasa, pemimpin. Perhatikan jawabannya Ishaq bin Rahawayh. Qultu a'azzallahul amir. Semoga Allah memuliakan Anda wahai gubernur. Didungakno di sini. La yuqalu li amri Rabb azza wa jalla kaifa. Innama yanzil bila kaif. Enggak boleh Allah itu ditanya tentang bagaimana. Katakan saja Allah turun tanpa ditanyakan bagaimananya. Pentol halus atau pentol kasar? Hah? Ini kenapa kok halus? Penguasa, pemimpin. Itu halus suka kayak gitu. Ya, tapi kalau ada dari gaya yang ini sama penguasa tajamnya luar biasa, celahannya, caciannya. Tapi kalau sama penyesat umat nggak segitu. Itu nafas-nafasnya ahli bid'ah. Ya sudah. Saya perlu ya. Kurangi aja itu kan. Apalagi ya, bawa ini
Tidak usah tambah dua ini. Tapi tadi 10 poin itu secara garis besarnya, garis besar judulnya itu ya. Ini judulnya itu sudah kita sampaikan. Nanti kalau mau diperdalam lagi, ya mungkin insya Allah kalau ada yang mau membahas kitab yang tadi kita isyaratkan Al-Kawashif Al-Jaliyah, itu bagus. Ya, kalau ada ustadz yang mungkin disarankan ustadz bahas kitab ini Al-Kawashif Al-Jaliyah, itu bagus. Cuman yang ini bisa memotivasi kita untuk selalu kita belajar titik-titik perbedaan indikator yang membedakan dakwah Ahlussunnah dengan dakwah Ahlul Bid'ah, dari sunnah dengan dari bid'ah. Nah, mohon maaf besok kalau ada yang mau ditanyakan tidak apa-apa. Assalamualaikum. Berkenaan dengan yang pertama tadi Ustaz, Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar terjatuh dalam asma wa sifat. Ada sebagian kaum muslimin itu bahkan membuang dan membakar kitab-kitabnya Imam Nawawi karena terjatuh di dalam masalah asma wa sifat. Kemudian kenapa kebanyakan ulama Syafi'iyah itu terjatuh dalam asma wa sifat seperti terjatuh dalam syubhat Asy'ariyah Ustaz? Kenapa? Apa karena belum belajar fikih Syafi'i dan sebagainya? Jazakallahu khairan. Kalau dikatakan kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau tidak dikeluarkan dari Ahlussunnah, padahal beliau punya kekeliruan-kekeliruan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di Muqaddimah, diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Muqaddimah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, kenapa beliau tidak dikeluarkan? Karena manfaat dari kitab-kitab karya-karya mereka ini yang sangat luar biasa, tidak dimiliki oleh ulama-ulama lain. Kemudian juga para ulama lain menambahkan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, mereka itu kekeliruannya itu dianggap sebagai kekeliruan yang zillah, artinya ketergelinciran. Kenapa? Karena mereka berdua kalau diteliti, mereka itu berangkat dari konsep yang sama dengan Ahlussunnah. Ya, mereka berangkat dengan konsep yang sama dengan Ahlussunnah. Maka ketika sampai pada kesimpulan yang keliru, maka kesimpulan yang keliru ini tetap dikatakan keliru, namun orangnya tetap dihormati sebagai sosok ulama. Ya, karena sekali lagi karya-karya mereka yang sangat luar biasa, demikian juga sumbangsih mereka terhadap kaum muslimin sangat luar biasa. Kata Syekh Utsaimin, tidak didapati di masjid-masjid kaum muslimin kecuali di sana pasti hampir bisa dipastikan ada karyanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada ini. Ya Bisolihin ada. Hah? Oh di atas ada. Ada. Hampir semua masjid, baik masjid Ahlussunnah maupun Ahlul Bid'ah, di situ ada karyanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia dari sisi itu ya. Kenapa para ulama kok tidak mengeluarkan Imam An-Nawawi dari Ahlussunnah? Namun tetap kekeliruannya dalam masalah asma wa sifat diperingatkan oleh para ulama bahwa Imam An-Nawawi tergelincir dalam masalah tersebut. Kemudian kalau dikatakan kenapa ulama-ulama Syafi'iyah, ya kenapa ulama-ulama Syafi'iyah itu banyak yang tergelincir dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita bawakan dari apa yang ditulis oleh Syekh An-Nu'man bin Abdul Karim Al-Waqi'. Kalau dikatakan banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i yang tergelincir di dalam penyimpangan-penyimpangan akidah, maka di sini dibantah oleh beliau keliru. Justru banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mengikuti akidahnya Imam Syafi'i itu sendiri. Coba kita sebutkan nama-namanya saja yang
banyak dikenal oleh kaum muslimin. Nah, yang pertama Al-Imam Al-Humaydi, ini gurunya Imam Al-Bukhari. Itu mazhabnya Syafi'i, namun dia di atas akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga Al-Imam Al-Buwaiti, ya, bahkan beliau ini mirip dengan Imam Ahmad, disiksa oleh penguasa gara-gara mempertahankan akidahnya. Kemudian Al-Imam Al-Baghdadi, kita ambil yang mungkin antum familiar. Imam Al-Muzani, ini murid langsung Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Al-Marwazi, Imam Ad-Darimi. Kemudian juga disebutkan Al-Imam Ad-Daruqutni, ya, Imam Ad-Daruqutni. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Ismaili, penulis kitab kitab A'imati Ahlul Hadits. Itu juga mazhabnya Syafi'i, tapi di atas akidahnya As-Salaf. Soalnya ini kalau disebutkan sama beliau, ada 40-an lebih kalau nggak salah. Nah, di sini cuma disebutkan 30. Nah, sedangkan ulama Syafi'iyah yang menyelisihi Imam Asy-Syafi'i, ya, di antaranya adalah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu pun juga fase ketika beliau belum rujuk kepada akidah salaf, yaitu fase Mu'tazilah dan fase Kullabiyah. Kemudian Al-Imam Al-Juwayni, ini juga ulama Asy'ariyah, ya, dia bermadzhab Syafi'i juga. Ya, kemudian Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ini juga ulama Syafi'iyah, namun terjatuh ke dalam permasalahan ilmu kalam atau filsafat, ya, dengan kitabnya Tahafutu Al-Falasifah. Dia membantah ilmu kalam juga dengan ilmu kalam. Namun di akhir hidupnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebutkan innahu mata, kata beliau, wa qad raja'a an dzalika kulli fi akhir umri ila hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ishtighal fi sahih al-Bukhari. Di akhir-akhir hidupnya beliau menyibukkan dirinya dengan hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama sibuk mempelajari Sahih Al-Bukhari. Hatta yuqal, sampai dikatakan innahu mata wa huwa ala sadri. Imam Al-Ghazali meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari ada di dadanya, di pelukan. Namun akidahnya sudah terlanjur meninggal. Ini juga itu yang disebutkan di antara yang terkenalnya, ya, ulama-ulama Syafi'i yang terpengaruh dengan ilmu kalam, menyimpang dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun juga sudah banyak yang rujuk, ya, seperti Fakhruddin Ar-Razi misalnya, itu tobat dari kekeliruannya dan yang lainnya. Jadi keliru kalau dikatakan ulama Syafi'iyah ini kebanyakannya menolak sifat Allah. Tidak. Ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i justru kebanyakannya di atas akidah salaf. Sedikit yang menyimpang dari akidah salaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ormas Islam, Ustaz, apakah yang ada di Indonesia ini semua ormas-ormas yang mengatakan Islam itu merupakan bagian dari bid'ah, Ustaz? Kemudian apakah manhaj salaf ini anti berorganisasi, Ustaz? Jazakallahu khair. Organisasi itu didirikan dengan tujuan sebatas untuk memudahkan, ya, hanya sebatas untuk mengorganisir. Namanya saja organisasi, tujuannya adalah untuk mengorganisir, menata, ya, supaya kaum muslimin, ya, supaya orang-orang yang ada di ormas tersebut itu
tertata, terstruktur. Ya, dakwahnya terstruktur, misalnya ada di bawah naungan yang resmi. Karena memang kita hidup di zaman yang mau nggak mau kita mendirikan yayasan untuk menaungi apa yang kita butuhkan dalam berdakwah. Kayak misalnya antum mendirikan sekolah ini. Nah, apakah bisa mendirikan sekolah langsung tanpa ada payung yayasan organisasi? Nggak bisa. Memang kebutuhan demikian. Tapi ya sudah, itu hanya sebatas untuk memudahkan dakwah, bukan tujuan organisasi. Sebagaimana juga misalnya channel-channel YouTube, komunitas-komunitas dakwah, sebatas hanya untuk mengkoordinir saja. Yang hanya sebatas untuk mengatur siasat, tidak lebih daripada itu. Namun lambat laun akhirnya berubah menjadi sebuah organisasi yang dibangun di atasnya al-wala wal bara. Ini lambat laun jadi seperti itu. Yang di atas organisasi inilah berarti Islam yang hak, yang di luar organisasi ini berarti batil Islam. Alhamdulillah. Nah, ini sudah keluar dari jalur organisasi yang hanya sebatas untuk memudahkan, akhirnya menjadi sebuah din, menjadi sebuah kelompok yang dibangun di atasnya al-wala wal bara. Maka Ahlussunnah pertengahan. Kita tidak mengharapkan organisasi secara mutlak. Kalau memang organisasi itu dibutuhkan untuk dibuat, ya dibuat, mau nggak mau kita harus punya nama. Namun kalau organisasi itu tadi tujuannya untuk mengkotak-kotakkan kaum muslimin, maka ini bid'ah hizbiyah namanya. Cinta dan benci karena organisasi tersebut. Allah banyak melarang di dalam Al-Quran tentang at-tahazzub atau berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, yang bercerai-berai. Nah, boleh kita kaum muslimin justru mengajak untuk bersatu. Ya, bersatu di sini maksudnya adalah bersatu di atas kitabullah, di atas sunnah. Namun dengan adanya organisasi-organisasi tadi justru semakin mengotak-ngotakkan kaum muslimin. Apalagi bangga kullu hizbin bima ladaihim farihun, berbangga dengan organisasinya. Pakai peci, pakai congkok, berbangga dengan simbol-simbol tersebut. Sama juga dengan mungkin sebagian kaum muslimin juga ya bangga dengan alma mater tertentu atau yayasan tertentu. Enggak, ini bukan dipakai buat simbol-simbol seperti itu. Ya, meskipun namanya yayasannya itu yayasan salafi misalnya, tapi tetap yang dimaksud di situ adalah kelompok, ya, bukan manhaj. Enggak di sini teman. Maka sekali lagi Ahlussunnah pertengahan. Kita tidak mengharamkan secara mutlak kalau memang itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau memang nggak butuh untuk mendirikan organisasi, nggak usah didirikan. Nganggur-nganggur itu dari organisasi itu, ngapain? Mau apa? Ya enggak, itu kan ada organisasi ini, kita bikin organisasi. Enggak perlu. Kalau ada kebutuhan misalnya, oh ya ini kita mau mendirikan sekolah, kita mau mendirikan masjid, memang harus ada payungnya, ya payung hukumnya, sudah sebatas itu saja. Ya, dan nggak perlu berbangga dengan organisasi tersebut. Nggak perlu berbangga dengan organisasi tersebut, enggak. Hanya untuk memudahkan saja. Kembalikan kepada makna awal organisasi untuk mengkoordinir, ya mengkoordinir, mengorganisir, menata. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Saya kira yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.